Bacaan dari Nubuat Yehezkel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengannya." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku." Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu di mulutku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena saya bertanya kepada Gebi, besar mau jadi apa? Dan spontan dia langsung menjawab, besar saya mau bawa Otto seperti Bapak. Sungguh cita-cita yang sederhana dan polos. Tapi tak jarang kita juga menemukan cita-cita lain jika kita menanyakan kepada anak-anak. Atau bahkan kita sendiri mungkin waktu kecil ditanyakan apa yang menjadi cita-cita kita. Maka sering kita mendengar atau mengungkapkan saya mau menjadi polisi, tentara, guru, pegawai, dan lain sebagainya. Intinya besar atau dewasa nanti bisa menjadi orang sukses, terkenal, dan hidup sejahtera. Para pastor dan para frater serta saudariku yang terkasih, hari ini juga kita mendengarkan bagaimana para murid mengungkapkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini mengandaikan bahwa semua murid akan dan pasti masuk surga. Namun jawaban Yesus bukan soal siapa, bukan soal Petrus, Andreas, atau Yakobus dan murid yang lain, tetapi jawaban Yesus menunjuk pada apa yang harus dibuat atau bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Dengan demikian, setiap keberhasilan, setiap kebahagiaan, sukacita membutuhkan usaha dan kerja keras. Dan Yesus sendiri menunjukkan jalan itu. Lewat bacaan-bacaan, teristimewa bacaan Injil yang kita dengarkan saat ini, kurang lebih ada 3 poin yang kita petik, refleksikan bagaimana untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Poin yang pertama ialah jalan pertobatan. Jika kalian tidak bertobat, maka kalian tidak akan selamat. Yesus menunjukkan pentingnya kesadaran diri dan penyesalan diri untuk mengalami keselamatan kekal. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bertobat itu sulit, tapi tidak bertobat itu fatal. Maka pertobatan adalah cara tepat membaharui diri untuk mengalami keselamatan yang sesungguhnya. Poin yang kedua ialah kerendahan hati. Biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Ungkapan terkenal dari Yohanes Pembaptis mengajarkan kita untuk berani membuka diri bagi Tuhan dan sesama, dan membiarkan diri dituntun oleh Tuhan. Berani mengakui kekurangan kita dan menerima kelebihan orang lain. Dengan demikian, maka kesombongan dan tinggi hati hanya akan membuat kita jauh dari Tuhan dan mengalami kebinasaan. Poin yang ketiga yang bisa kita refleksikan ialah bertumbuh dalam kesederhanaan. Pertanyaan para murid, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, menjadi warning bagi kita
bahwa yang utama bukanlah orang besar atau menjadi orang besar, tetapi perbuatan-perbuatan apakah yang membuat kita bisa mengambil bagian dalam kebesaran Allah di surga. Ada ungkapan yang baik, no pain, no gain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada keberhasilan. Santa Clara telah membuktikan itu. Kebahagiaan dimiliki, kehidupan kekal dimiliki, karena rela mengorbankan kenyamanan hidup di istana, meninggalkan kekayaan orang tua, dan berani hidup dalam kesederhanaan, kerendahan hati demi kehidupan yang kekal. Rahmat Allah menolong kita sekalian.